adanya catatan amal. Catatan itu nanti akan dibagikan. Apakah dibagikan ketika manusia dibangkitkan atau setelah dihisab? Itu terjadi perselisihan di antara para ulama. Tapi ndak itu nang kawak kaji. Bilo dia gia manan dulu ndak itu kaji wak. Karena kaji wak adalah baca catatan kona elok itu saja. Mau dahulu dia gian mau kemudian. Yang penting catatan itu adalah banyak catatan kebaikan. Kemudian terakhir mengenai catatan amal ini, kita buka surat Al-Haqqah. Surat di juz 29. Kita mulai nanti dari ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang-orang yang utiya diberikan kitabahu, kitabnya, catatan amalnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya atau dari sebelah kanan, tangan kanan. Ini menunjukkan kondisi ketika penerimaan catatan. Ada orang yang menerima catatan dari kanan. Nanti di ayat 25-nya wa amma man utiya kitabahu bisimali, yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kirinya. Nanti ketemu pula dalam surah Al-Insyiqaq, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Dan adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakangnya, punggungnya, bacampaan ke kedua. Gitu. Para ulama memahami 3 ayat tadi, yang selamat itu cuma satu, ya, yang selamat itu cuma satu, yaitu orang-orang yang menerima catatan dari tangan kanan. Adapun yang sebelah kiri, bisa jadi dia orang kafir, bisa jadi dia orang beriman, tapi banyak dosa. Beriman tapi banyak dosa, banyak catatan keburukan, sehingga dia menerima catatan dari sebelah kiri. Adapun orang wara az-zahri, itu memang orang-orang kafir tulen. Artinya kok masuk neraka ndak kau bangkit-bangkit lah. Jadi mengalir dia giahna dari kiri di punggung saya. Tetap berikan catatannya, tapi bacampaan ke kedua. Ada orang baragiah kawa dengan tangan kanan, merasa terhormat awak tidak, merasa dihormati. Ada orang magiah kawa aja tangan kida, saya perasaan sopir angkot saja jekida manan kadang tak mau nyoret. Kalau dia agak orang di pungkangnya ke kudu awak tu bagi kira
Mungkin ujungnya ndak merasa terhina, tapi mau bertinju ujung. Artinya itu penghinaan yang sangat. Di kanan ini penghormatan, dari sebelah kiri itu menanjakan banyak keburukan, tapi dari sebelah belakang itu sama sekali tidak betong orang. Sehingga diberikan oleh ulama perumpamaan ruh kita ini ketika Allah ciptakan semuanya dalam keadaan suci wa agasadonya. Kemudian kembalinya kepada Allah itu bermacam-macam. Ada orang yang meminjam piring awak. Ada orang ketika piring awak di baliannya wak salangan barasiah, di baliannya barasiah. Kemana wak lataan? Kara-arak piring. Wak salangan barasiah, di baliannya kumuah. Kemana lataan? Lataan di tampek pencucian. Ayo basuh lu. Kemudian di salangan barasiah, di baliannya pecah. Tu kemana tan? Sampah, tong sampah dak ambil. Kira-kira orang kafir begitulah. Nyoba rasih Allah gian, tapi baliannya lah bentuk pirang pecah. Ndak mih basuh kan itu dah. Campaan saja. Dan ndak diambil. Siapa Yahudi, Nasrani, Majusi, agama-agama lain yang bukan Islam. Kenapa? Innad dina indallahil Islam. Agama yang terima di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini kita bahas reaksi orang ketika menerima catatan. Reaksinya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Maka adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, fayaqulu, maka mereka pun berkata, akece, yang menerima catatan dari kanan, itu bahasanya ungkapan kegembiraan yang tidak bisa dibayangkan baralah kesenangan hatinya. Dapat catatan dari tangan kanan, banyak kebaikan. Setelah itu disuruh masuk surga. Kalau awaknya monjak-onjaknya kesenangan. Apa soalnya pas monjak-onjak? Kan payah menyambutnya. Dalam bahasa Arab, dan reaksi bentuk orang-orang yang ada di sekitarnya kecanya, ambillah, caliatlah. Untuk ni merapor ke saratui sadonya dari atas sampai ke bawah, tidak ada 99 gitu, saratui. Oi, caliatlah kesenangan nanti. Lalu iqra'u, bacalah oleh kenapa? Bacalah kitabku ini. Bacalah catatanku. Jadi reaksi orang yang menerima catatan amal dari sebelah kanan, inginnya menunjuk-nunjukan ke orang, mampa calian ke orang, saking senang hatinya. Sehingga reaksi orang yang mencalian bermacam-macam. Ada yang iri, ada yang kok ada pihak awak cuy itu loh, kan gitu. Kemudian banyak pertanyaan waktu itu yang bertanya apa? Mbak kok bisa coyko catatan?
Kenapa kamu bisa mendapatkan catatan yang begitu bagus ini? Lalu apa kecilnya? Ini sesungguhnya aku. Kok kejadian? Kok intinya? Sesungguhnya aku. Zanantu anni. Aku dahulu zanantu. Aku film madih. Ambo dulu yakin. Ana nambo yakini selama aku di dunia. Anni bahwasanya aku mulaqin hisabiyah, akan mendapati penghisapan. Bahasanya ambo nanti akan dihisap oleh Allah. Iko keyakinannya dulu di dunia. Sesungguhnya aku dahulu di dunia yakin bahwasanya aku akan mendapati hari penghisapan. Kawasobok jo hari penghisapan kuah. Maka disinilah sebabnya banyak apa? Terjadinya banyak orang nanti menerima catatan di tangan kiri. Karena inyo ndak yakin, ndak mau tahu dengan hari penghisapan. Yang kece inyo, yang perasaan inyo bahwasanya nalah di kerajaannya salamoko tanpa penghisapan. Ohnya sedang di atas kini ndak takkan nadinya itu dah. Tapi ingat nanti di akhirat. Kok sedang mamaci wak kana wak kadihisab. Awak ketika susah li takana. Di susah na di banyak takana Allah. Tapi kalau lah sedang agak kawang-awang ala lupus. Bahasa awak kadihisap. Apalagi sedang memaci lah. Jabatan sedang di awak lo. Kekayaan awak lo nempunya. Tu banyak awak seleh. Lalu po manggadang sidik. Ternyata ada hari penghisapan. Nah, dia yang menerima catatan amal dari kanan tadi, itu intinya inyo yakin akan dihisap. Mengeceknya hati-hati. Kok kece ambo nanti kadihisap. Kalau berbuatnya, kok perbuatan ambo nanti kadihisap, kadipertanggungjawabkan. Kece awak kadipertanggungjawaban, karajo awak akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau mengecek seorang kamajan asa malantong. Apa seorang sikonya? Tong ya. Li semua. Asa malantong sekeluar. Nantakana baca, nantakana baca. Kadang pas berang tu aku kesalahan banyak pas berang tu keluar sadonya. Kadang ndak patut keluar lo pas berang tu. Wak lupa bahasa akan dihisap. Kecek tu pas kaberang tu karena lah kok kemengecek kadisap lah. Tapi kan lupa orang pas waktu itu. Boleh tak kena orang pas bangihnya keceknya kadihisap. Enggak, lupa. Semuanya akan dihisap oleh Allah. Dan inyo yakin singgonya menerima catatan dari tangan kanan. Singgonya mengecek hati-hati, berbuat pun hati-hati. Lalu fahuwa fi 'ishatir radiyah di ayat 21, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai. Apa itu kehidupan yang diridai? Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi.
qutufuha daniyah, yang dahan-dahan buah-buahannya itu dahan-dahannya rendah. Jadi buah di sarugo itu kan gadang-gadang buahnya, kemudian batangnya tinggi-tinggi, tapi buahnya marundua. Kurma di surga itu jadi bayangno kurma nan takana ada kini. Kurma di surga kata Nabi buahnya sebesar ember kalian, kasahabat, sekadang ember kalian. Dan buahnya lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu. Apa bayangan? Apa ya kan? Bakok sekadang ember sak, karena badan wak tak sekadang kini ni dah. Karena badan wak nanti sebesar 60 hasta. Kalau satu hasta itu sekitar 40 cm misalnya, sahasta atau 50 cm, anggaplah sahasta itu 40 cm, salah standar 60 kali ampek, 6 kali ampek 20 ampek, berarti 24 meter tinggi, 24 meter. Buah kurbano sagadang MB awak, berarti kan pas jodohnya sagadang kurma awak pacik kini jadinya tunya bentuk. Cuman buahnya putih, lebih putih dari salju, lebih manis dari madu. Kemudian dalam hadis Bukhari juga disebutkan Nabi sedang salat. Kemudian sedang salat itu Nabi itu kali lihat. Maka setelah salat sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa ada gerakan baru dalam salat?" Gerakan baru dalam salat? Enggak, bakok madu medeko tadi. Itu dia lihat sedang. Tadi aku sedang salat, baca ayat surga. Allah tampaan sarugo tu kambo. Ambo ingin ambil buahnya, tapi tidak jadi. Wak sedang di dunia rupanya, di tampaannya, keinginan nak ambil. Kemudian disebutkan dalam hadis lain, setangkai anggur di surga. Anggur itu kan paling diambil tangkainya, buahnya kan medeko kayaknya menggantung nih kan. Sajangka paling. Setangkai anggur itu sajangka lewat. Tapi setangkai anggur di surga itu 40 tahun burung terbang. 40 tahun burung terbang. Setangkai baru dilewatinya. Apa ya jom bayangannya? Sama kita cari sesarugo bisa. Tapi qutufuha daniyah, buahnya rendah. Dahan-dahannya rendah, buahnya rendah. Sehingga apabila seseorang sedang duduk-duduk di sarugo, nampak dia buah nan di atas tu, rasa kalamak tu nan di atas tu, maka buahnya langsung turun. Tiba di muka langsung. Tinggal ambil saja. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Tidak pula terputus buahnya. Diambil buah tu langsung keluar balik. Wala mamnu'ah, tidak pula dilarang mengambilnya. Di dunia aku banyak larangan. Walaupun boleh buah tu ada larangan. Makan nasi lu jangan makan aneh langsung pagi-pagi sakit perut beko. Kan ada orang kayak ngecek itu. Makan nasi lu. Kenapa dia perut beko? Asal rugo tutu asal barat taluk. Tidak dilarang-larang membiaknya. Bara makannya barat taluk. Dan di surga tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Tidak pula beringus. Tidak pula meludah. Jadi tidak ada ludah. Karena ludahku kotor. Air enzim dari paru itu keluar. Kan kotor. Salimo kotor. Ya kotor. Tidak ada orang mencoba melulu ada. Kemudian buang air besar, buang air kecil, tidak ada dah.
Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, jadi apa makanan yang dimakan? Makanan yang dimakan itu menjadi sendawa. Tiba-tiba perut mereka menjadi kosong. Kosong loh beliau. Kemudian makan makanannya itu menjadi peluh, dan peluh itu lebih harum dari minyak kasturi. Jadi paluah lebih harum daripada minyak kasturi. Dia tidak ada toilet di Sarugo dah. Karena itu tempat kotor. Di Sarugo tidak ada tempat kumah-kumah, tempat kotor-kotor tidak ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu yang Allah janjikan, surga yang tinggi, buah-buahannya yang rendah. Ku janji Allah bagi siapa yang yakinnya akan dihisab. Kemudian dikatakan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Katakan kepada mereka, makanlah, minumlah dengan hani'an, penuh kegembiraan, penuh kenikmatan, karena amal yang telah kamu kerjakan di waktu yang lampau. Nalah wak karanu amal-amal wak yang lah wak karajuan dan elok-elok dulu. Jadi sianan menanam kebaikan, nan diambil di akhirat apa? Kebaikan juga. Banyak-banyaklah menanam pohon-pohon kebaikan di dunia. Jangan sampai wak menanam pohon-pohon keburukan. Man dalla ala khair falahu ajru mithlu fa'ili. Barang siapa mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang itu. Siapa yang mengajar Al-Fatihah kawan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajar salat kawan? Nabi Muhammad. Bara banyak orang salat sejak zaman Nabi sampai kini, maka seluruhnya mengalir ke Nabi. Siapa mengajar Quran? Nabi. Bara banyak orang mengaji menghafal Quran di dunia aku, mai dia ke Nabi. Jadi seluruh amal kebaikan umat Nabi ku mai dia ke Nabi sana. Dek salamoi, dek lo mengajar kebaikan. Bara senang Nabi. Tapi ada juga dalam hadis Al-Bukhari, setiap terjadi pembunuhan secara zalim di muka bumi ini, maka dosanya diberikan kepada Qabil, karena dia yang menunjukkan pertama kali pembunuhan. Siapa majan membunuh pertama? Qabil. Bara banyak parang di dunia, bara banyak pembunuhan. Kayaknya dosanya bunuhnya seorang dulu, adiknya Habil. Tapi dosonya berapa banyaknya sampai gini tu? Tak hitung dosa banyak membunuh. Dalam perang dunia pertama saja berapa banyak orang meninggal? 18 juta. Itu enam perang kan. Perang dunia kedua 25 juta. Surang sini dibunuh langsung sak neraka. Aku 18 tambah 25. Itu nan perang dunia 1, perang dunia 2. Ada perang-perang yang terjadi sebelumnya, Romawi, perang Persia, orang banyak perang. Setiap pembunuhan yang dilakukan secara zalim dapat. Saya nak macam Bacari pertama di Sumatera Barat. Kan tak tahu ada. Tapi ada tak orang Bacari di Sumatera Barat? Kau orang nama jam pertama itulah dosanya. Jadi kalau akan majan tu nilai elok saja. Karena anda tahu dah kadang kecewa aku diambil orang menjadi viral kecewa tu. Itu saya dibaca orang aja senang loh. Kalau itu buruk dosa nak kami lihat kawan. Tapi kalau itu kebaikan pahala nak kami lihat kawan. Artinya apa? Yakinlah kalau perkataan awak, perbuatan awak akan dihisab. Terus kita lanjutkan.
Baru reaksi orang yang menerima catatan dari tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, fayaqul, maka mereka berkata, aduh ya, air hangat lah. Ya laitani. Setelah sering bahas ya laitani, wahai malangnya diriku, betapa celakanya aku. Lam uta kitabiyah, tidak diberikan kitabku ini. Alangkah baiknya kitabku ini tidak diberikan. Dicaliak catatanku bentuk nomor rapor sirah sendiri atas sampai ke bawah. Bah perasaan dulu. Kamu nunjukan korang gaib bah. Takut kan? Sirah saja atas ke bawah, tak ada hitam dah. Sirah saja dulu. Ya lain limo, lari bapanten pilih limo ala sirah sang bawah. Lalu nyawa mengecek apa? Lam ukta kitab. Alangkah baiknya aku tidak menerima catatan ini. Kalau bahasa ancak tak diterima oleh kalau ciko bantuannya isinya tak. Ancak tak menerima rapor kolega. Telah. Karena saking takutnya nyawa melihat catatan amalnya, banyak buruannya. Walam adrima hisabiyah. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Jadi lam ko kan kata kerja dahulu. Dahulu. Adri dahulu ambo indak. Ma apa hisabiah, perhisapanku. Dahulu aku ndak mau tahu je penghisapanku. Jadi berbeda je yang di tangan kanan. Kalau dulunya ngecek ambo yakin nang kebuka rajuan ambo nang kecian kau akan dihisap, makanya ambo elok-elok sakajo. Kalau orang yang menerima catatan keburukan, nyo ngecek ambo ndak mau tahu dulu. Dia ambo dulu ndak mau tahu dengan penghisapan. Nanti tadi ni jo nang kini suak lah dia agak itu dah kecil. Rupanya manyasa beliau. Ternyata bara banyak kemaksiatan yang terjadi yang lah dipabuiknya salamuku. Ternyata tertulis itu akan dipertanggungjawabkan itu. Apalagi oleh yang si zalim, orang yang zalim. Yang mendapat perlindungan pertama di akhirat itu adalah pemimpin yang adil. Itu pertama orang dapat perlindungan. Tapi yang paling mengerikan dan menakutkan nanti di akhirat itu, ketakutan yang paling takut itu siapa? Pemimpin yang zalim. Karena apa? Pemimpin itu mengecek lah sama jawab. Kalau awak ngecek karena hilangan orang tidak. Tapi kalau pemimpin yang mengecek, benar keceknya, seluruhnya orang akan mengerjakan kebenaran. Tapi pasnya mengecek salah, maka orang ke bawahnya berbuat kesalahan. Dan itu nyon yang kemenang buang. Makanya yang adil itu adalah pemimpin yang mempertimbangkan dunia akhirat. Itu yang adil, dunia dan akhirat rakyatnya dipikirnya itu betul. Ketika melihat catatan tadi, ancak tidak menerima oleh. Dan diakuinya dahulu aku tidak mau tahu dengan penghisapan. Kok mengecek ya sama lantong tadi lah. Kok berbuat yang mereka tuju di nyolo lah. Awak sedang di ateh, awak sedang maci, awak rambaga, tenaga sedang kuai, senjata sedang di awak, segaro sedang di awak. Atau awak sedang jadi bos kini dah mah.
Jangan awak sen. Singgung ngecek ke orang tak mengginggo nih. Orang kata singgung tak diagai. Hati-hati. Ternyata mendapati penghisapan dan dia pun berkata ya laitaha di ayat 27. Angan-angannya, berangan-angannya ledek mencaliak azab, mencaliak catatan nan buruk tadi. Lah tabayang azab nan kama menunggu, lah tabayang narako ujungnya kanya. Dan ini minta ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Kalau sawaknya itu terjemahnya. Ya laitaha, alangkah kiranya kematian itu akhir dari segalanya. Jadi yang diharapkannya, kata ulama waktu itu, kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, orang itu dulu nampak yang ditakwiknya di dunia mati. Jangan sampai mati, itu yang ditakwiknya mana? Ada orang cerita matinya takwik nang mati itu. Cerita mati lu gini lu. Semangat lu cerita hidup kau. Nak mau nang cerita mati kan? Ada ceramah tentang kematian, lewat. Tentang kematian, mengingat kematian, lewat. Azab kubur, lewat. Takwiknya. Betul. Yang tak semangat hidup kau. Kemudian tetapi ketika melihat catatan tadi itu banyak buruknya, yang paling diharapkannya mati. Dan diharapkannya waktu itu adalah mati itu cita-cita tertingginya. Kau dapat sudah ni mau catatan kau matilah. Selesai. Tapi rupa mati kau tak ada lah. Karena mati itu cuma sekali. Pas di dunia aku matinya. So di akhirat kau mati-mati lah itu. Dulunya takwik bana aja mati. Lah di akhirat mencelek catatan amalnya, paling diharapkannya adalah mati. Kemudian ma aghna anni maliyah. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Tidak ada. Aghna bermanfaat, anni bagiku, maliyah hartaku. Tak ada guna harta mbok kini le. Kenapa di akhirat tak bawa harta? Dan rupanya di akhirat pun tak ada yang bisa disogok je harta. Oh di dunia aku bisa. Ini yang deh. Kau bagi tanang-tanang saya. Di akhirat mah bisa saya negeri sogok. Malaikat kena tanpa boleh. Tak perlu gini malaikat pitih tu. Orang kaya gadang pitih wak banyak. Tak perlu gini malaikat. Tak ada guna harta. Orang kaya selama kau di dunia. Wak pangah-pangah rata wak mati tak ada guna leh. Mengada akhirat pas mati saya tak ada guna. Halaka anni sultania. Telah hancur kekuasaanku. Telah hilang, telah lenyap, hancur. Halaka, hancur. Tak ada guna harta dan telah hancur kekuasaan. Awak pejabat, awak orang makcik, rupanya tak isa dah. Leka, li tahu apa menteri lu? Tak tentu kira malaikat itu dah. Menteri apa wajib? Di si kurang beriman orang kapian dia nyaci. Dia beriman. Anda ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang bermanfaat ke akhirat itu cuma iman dan amal saleh. Tak ada lebih itu. Iman cek, amal saleh cek. Itu nan kabar manfaat. Libat tu iman. Lebih iman maka Allah betul iman tu. Itu bermanfaat tak?
dengan ada iman ko Allah masuk surga. Amal saleh ko tingkeknya lah. Di ma tingkek surga cili amalnya. Banyak amalnya tinggi amalnya sesuai dengan Nabi amalnya, bagus amalnya, sesuai syariat amalnya ko tinggi. Kurang-kurang seketik agak bawah terus agak kurang kurang mana agak bawah terus indah mana ai bawah terus. Jadi tingkatan surga itu tergantung amal. Syarat masuk surga iman, itu syarat. Tidak ada iman tidak bisa masuk surga. Orang beriman yang boleh masuk surga. Orang kafir, orang munafik, yang lain-lain tidak bisa masuk surga. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا